Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat semua ya. Sing gabung ya udah ngomong ngene lho, udah meneng wae. Ngomong tuh, aja meneng wae. Putri Ana. Zikron ini suarane mikrofonnya kuwi. Feedback kuwi. Ya hari ini rusak, Pak. Nah, iya. Ya hari ini siapa yang mau menunjukkan tugasnya? Presentasikan. Tahu perbedaan Saya antara juga nggak apa-apa, Pak. ya Putri Ana. Wah, semangat ya Putri Ana. Apa sarep ditembung piye? Mumpung corona ini lho, masih udah ngirit, rasanya nyebar undangan gitu. Cukup kan ngirit kan ra oleh nanu duwe hajat kan ra oleh rame-rame. Ini rasanya nyebar undangan ngirit. Mumpung corona ini lho. Sikit kuwi dijak endang kit. Ya kayak endang. Nah, sikit lagi gabung, sikit lagi gabung kok Putri Ana. Nah. Ayo Kit. Di share screen no. Nganggo HP to? Putri Ana. Nggih, Pak. Oh. Nang endi ki nang omah apa nang endi posisi? Teng kampus. Nang kampus to kowe? Weh. Nggih. Karo si Fatma karo Angdimo? Nggih, Pak. Oh alah. Mau nang ngerti nang ruangan aja, wong telu ya. Nang kampus ya. Di landscape. Dan kita gede ngono kecil, kita kecil enggak. Ya. Nah, ngono. Ada. Oke, gede wis kita. Ya. Wis dimulai ndang. Putri Ana. Nggih, mungkin Pak. Oh ya, belum beres. Ya. Sampun? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang perbedaan SIM, SPK, Sistem Pakar, dan SIE. Nah, di sini saya ambil dari sumber blog Ratna Widya Stuti dari STIMIK Duta Bangsa. Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yaitu manajemen mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi, data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen atau SIM yaitu sistem yang mengelola atau mengolah semua transaksi serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas, mendukung fungsi manajemen, dan dapat berguna untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi berupa output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi bersifat rutin dan terprogram serta bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, menyusun perencanaan, bahkan untuk memecahkan suatu masalah. Sistem informasi manajemen disusun dan dioperasikan berdasarkan tujuan dan kebutuhan penggunanya. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk menghasilkan informasi bagi kebutuhan para manajer dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Sistem pendukung keputusan atau SPK. Sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model
guna menyelesaikan permasalahan tak struktur dan semi terstruktur di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sistem pendukung keputusan terdiri dari rutin merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Keputusan yang dihasilkan oleh sistem pendukung keputusan merefleksikan gaya kemampuan manajer. Sistem pendukung keputusan dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang termasuk dalam bagian sistem pendukung manajemen pengetahuan atau manajemen support system. Secara umum, tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah 1. Membantu manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah. 2. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Sistem pakar. Sistem pakar dapat dikatakan sebagai salah satu sistem untuk manajemen pengetahuan. Sistem pakar itu sendiri adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para pakar ahli. Mudahnya adalah sistem untuk menyimpan pengetahuan agar pengetahuan dari seseorang yang dianggap ahli tersebut tidak hilang ketika individu yang memiliki kepakaran tersebut meninggal atau keluar dari organisasi. Contoh dari sistem pakar adalah sistem pakar kerusakan komputer, sistem pakar diagnosa penyakit jantung, sistem pakar pendeteksian dini kanker rahim, dan lain-lain. Sistem Informasi Eksekutif atau SIE. Sistem Informasi Eksekutif atau SIE adalah sistem yang dibuat hanya untuk digunakan para eksekutif atau top level manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana dalam sistem ini hanya menampilkan grafik dan laporan dari seluruh proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Executive Information System atau EIS adalah satu jenis dari manajemen informasi sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung dalam pembuatan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, baik secara internal dan eksternal, mengenai keterangan relevan untuk menemukan goal strategi dari organisasi. Hal ini biasanya dipertimbangkan sebagai satu bentuk khusus dari satu sistem pendukung keputusan atau DSS. Contoh operasi di SIE yaitu Sistem Informasi Eksekutif PT Bank Mandiri, dikembangkan oleh Berkatim dengan teknologi yang digunakan adalah DB Server menggunakan Oracle DB 10G R2D Sans OS, IBM DataStax sebagai engine ETL, kemudian OLAP Sube atau MOLAP menggunakan Essbase Oracle. Nah, di sini ada perbedaan SIM, SPK, sistem pakar, dan SIE. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi yang bersifat rutin dan terprogram. Kemudian menyediakan informasi mengenai kinerja organisasi, dan juga menyediakan informasi dan laporan periodik dengan format tertentu. Informasi ini diperoleh dari hasil ekstraksi dan manipulasi data. Kemudian SPK dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. SPK terdiri dari rutin merefleksikan keyakinan manajer dalam caranya memecahkan masalah. Kemudian SPK menyediakan informasi khusus untuk mendukung keputusan, menganalisis masalah dan melihat peluang. Informasi untuk DSS diperoleh dari pemodelan analitis. SPK menggunakan database dan sistem pendukung keputusan berbasis pada permodelan. Sistem pakar. Sistem pakar memberikan peluang untuk mendapatkan kemampuan dalam membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki manajer. Sistem pakar mempunyai kemampuan untuk menjelaskan jalur penalaran yang diikuti pencapaian pemecahan tertentu. Sistem pakar menggunakan knowledge base. Kemudian sistem pakar berbasis pada konsultasi. Sistem informasi eksekutif dibuat hanya untuk para eksekutif atau top level management. Kemudian SIE membantu eksekutif untuk menganalisa, membandingkan, dan menyoroti variabel sehingga dapat memonitor kinerja.
Mungkin yang dapat saya presentasikan cukup itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan, ada yang mau bertanya. Ayo silakan kalau mau bertanya. Tidak usah ditutup dulu Mbak. Ben tampil ngono dono kan sing TK. Wah, itu yang iya. Ayo Oke, silakan. Pak. Ayo silakan, ada yang mau bertanya enggak ini? Ayo Mbak Adila, Agung, Abdul, Abdul ini. Ini yang ujian bahasa Inggris berapa orang? Yang izin ujian bahasa Inggris? Ayo ada yang mau bertanya? Intan, Intan. Dan Intan turu to nanduan yes. Bisa ini ya online ini senang ngerti ya mun do ngopo nek sing turu nek sing ya udah Mbak Putriana. Cuma berarti ngomong ora nek sing gateke Mbak. Do turu kabeh Mbak. Puput, puput. Ini udah metu gabungan ya mungkin susah sinyal ya. Intan live. Nek Mbak Mbak Putriana. Tabel mau Mbak. Ya. Itu tabel perbedaannya sudah dibuat tabelnya. Nanti perbedaannya SIM dengan SPK dengan sepakat dan SIE. Di situ kalau SIM itu informasi yang dihasilkan oleh SIM itu bersifat rutin ya, bersifat rutin dan terprogram. Ya, ya SPK proses pengambilan keputusan yang spesifik. Artinya bahwa SIM itu juga digunakan untuk mendukung satu keputusan tingkatan manajemen. Hanya ini perbedaannya antara SIM, SPK dan SIE ini sama-sama untuk bisa mendukung dalam pengambilan keputusan pada tingkatan manajemen. Tapi bedanya kalau SIM dan SPK itu berada di tingkat manajemen menengah, ya, menengah ke bawah. Tapi kalau yang eksekutif manajemen atas. Itu. Itu ya, jadi itu bedanya. Kemudian dari segi inputan data itu juga berbeda. Kalau SIM itu inputan datanya adalah berasal dari data yang berasal di subsistem yang ada di bawahnya. Itu subsistem yang ada di bawahnya di mana? Ya berada di manajemen lini pertama atau manajemen operasional. Contohnya misalkan ada SIM atau sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Nah itu kan untuk membantu manajemen personalia atau untuk membantu manajer personalia. Nah SIM inputan SIM itu berasal dari subsistem yang ada di sistem informasi manajemen personalia itu yang berada di manajemen lini pertama. Misalkan apa sistem informasi yang ada di lini pertama yang mendukung dari SIM SDM itu, misalkan sistem informasi absensi, sistem informasi pelatihan dan pelatihan pegawai, sistem informasi penerimaan pegawai, sistem informasi shift pegawai gitu. Itu adalah subsistem dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang berada di manajemen lini pertama. Nah itu yang sebagai sumber inputan ya,
sumber inputan bagi sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Misalkan nanti ada yang sistem informasi manajemen produksi, itu yang membantu manajer produksi. Nah, mungkin SIM tersebut, SIM informasi produksi itu inputan datanya ya berasal dari subsistem yang berada di bawahnya dari manajemen produksi. Ya. Nah, ini adalah SIM. Sedangkan SPK itu kan inputannya ya berdasarkan biasanya kan untuk menentukan suatu rekomendasi terhadap suatu pengambilan keputusan misalkan. Dan untuk rekomendasi itu biasanya ada kriteria dan kriteria yang harus dipenuhi ya. Ada kriteria dan subkriteria yang harus dipenuhi, misalkan sistem pendukung keputusan untuk penentuan pegawai berprestasi misalkan. Nah, untuk menentukan bagian personalia pada waktu ingin menentukan pegawai yang berprestasi, yaitu dia menentukan kriteria apa saja yang mendukung bahwa pegawai itu berprestasi ya. Kriteria A, kriteria B dan seterusnya, dan masing-masing kriteria itu ada subkriteria. Nah, untuk inputan kriteria tersebut itu bisa diambilkan dari subsistem dari sistem informasi manajemen sumber daya manusia tadi. Misalkan kriteria salah satunya adalah keaktifan, kedisiplinan. Oh, berarti bisa diambilkan dari sistem informasi presensi pegawai, gitu kan ya, keaktifan dari pegawai. Nah, itu salah satu sumber inputannya. Nah, itu membantu memberikan rekomendasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan, misalkan untuk menentukan pegawai berprestasi tadi. Itu membantu memberikan rekomendasi. Tetap keputusan akhir adalah di tingkatan manajemen. Nah, kalau yang SII sumber inputannya adalah dari sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya. Jadi sumber inputannya ya dari sistem informasi manajemen pegawai, SDM, keuangan, produksi, penjualan dan seterusnya. Itu menjadi sumber inputan bagi SII. Jadi menyeluruh, tidak hanya satu bagian saja. Dan itu digunakan oleh manajemen tingkat atas atau manajemen eksekutif. Kalau SIM tadi adalah digunakan oleh manajer di bagian manajemen personal, manajemen tingkat menengah. Sebentar ya.
Halo, lanjut. Itu ya, jadi apa namanya, SIE penggunanya adalah manajemen tingkat atas atau manajemen top level, manajemen eksekutif. Sedangkan yang tadi SPK SIM itu adalah penggunanya di manajemen menengah ke bawah. Itu ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya atau satu lagi yang mau presentasi siapa? Satu lagi yang presentasi yuk. Satu lagi. Siapa yuk? Ini tadi Putriana. Ini satu lagi. Agni, Ayo. Pak. Ya, Agni. ini oh ya Mbak Agni Ayo, Pak. silakan share screen Mbak Agni. Wah, Agni sing mau ya nang kampus mau koyo Nisa Sabian mau ketemu nang kampus iki. Suara ketemu Mungkin, ketemu Pak. pisan koyo Nisa Sabian. Oh, mau suara ketemu iki aku sopo po. Wih, Nisa Sabian nang kampus iki ngopo? Jebule si Agni. Ini dia Agni. Jadi ndak Agni? Jadi, Pak. Hmm. Di Minimes buka PPT ini. Kok malah metu meneh? Bener itu tadi toh. Itu terus di Minimes terus buka Maaf, Pak, tadi PowerPoint-nya. lemot, Pak. Oh, lemot. Jadi saya hentikan dulu, Pak. Saya cek. Nah, wes. Oke, lanjut. Thank you. Tapi kok lemot? Lemot emang. Ya. Ada suaranya, Ra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suaranya kurang banter, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nek ngono banter nek aku jane alone ra apa-apa kan kita pakai suara hati. Nek liyane iki maksudnya ra ngerti. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai perbedaan sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM biasa dikenal dengan sebutan Management Information System atau MIS. Merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara, menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen merupakan pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Cara kerja sistem informasi manajemen dimulai dari pengolahan data, kemudian disimpan dalam database terpusat, di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi yang bersifat rutin dan terprogram, serta bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, menyusun perencanaan, bahkan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun manfaat dari sistem informasi manajemen sendiri, yang pertama yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time.
Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Contoh dari sistem informasi manajemen itu sendiri, yang pertama ada supply chain management, yang merupakan sistem yang sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, serta konsumen akhir. Yang kedua ada transaction Processing System atau TPS. TPS sendiri merupakan sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang kedua, ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model guna menyelesaikan permasalahan tak struktur dan semi terstruktur di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Perbedaannya dengan sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi manajemen menghasilkan informasi yang bersifat rutin dan terprogram, sedangkan sistem pendukung keputusan dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang spesifik. Contohnya, yaitu untuk menentukan nasabah yang berhak mengajukan kredit, menentukan karyawan mana yang berhak naik jabatan, dan lain sebagainya. Intinya, penggunaan SPK itu jelas tujuannya dan berdasarkan atribut-atribut yang ada, atau atribut tersebut merupakan atribut yang langsung ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, sistem pakar. Sistem pakar menurut Siswanto dari Kecerdasan Tiruan 2010 merupakan program komputer menangani masalah dunia nyata, masalah yang kompleks dan membutuhkan interpretasi pakar. Yang kedua, program komputer untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan komputer dengan model penalaran manusia dan mencapai kesimpulan yang sama dengan yang dicapai oleh seorang jika berhadapan dengan masalah. Yang ketiga, mudahnya adalah sistem untuk menyimpan pengetahuan agar pengetahuan dari seseorang atau yang dianggap ahli tersebut tidak hilang ketika individu yang memiliki pakaran tersebut meninggal atau keluar dari organisasi. Contoh dari sistem pakar sendiri adalah sistem pakar kerusakan komputer, sistem pakar diagnosis penyakit jantung, sistem pakar pendeteksian dini kanker rahim, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem yang dibuat hanya untuk digunakan para eksekutif atau top level manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan saja. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah dan mengenali peluang. Di mana dalam sistem ini hanya menampilkan grafik dan laporan dari seluruh proses bisnis pada organisasi atau perusahaan tersebut. Beberapa contoh sistem informasi eksekutif meliputi memberikan dukungan komunikasi elektronik, membantu dalam menganalisis data, dan sebagai salah satu alat pengorganisasian atau sinkronisasi terhadap seluruh subsistem yang dimiliki oleh beberapa divisi di bawahnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk sistem informasi manajemen, data yang digunakan untuk pengambilan keputusan menggunakan data lampau dan kini. Sedangkan sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan menjelaskan dan pengambilan keputusan yang terbatas. Sistem pakar memiliki kemampuan menjelaskan yang tidak terbatas. Sistem informasi eksekutif menyajikan informasi laporan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu organisasi untuk menghasilkan outputan sebagai proses pemecahan masalah. Sedangkan sistem keputusan, sistem yang menyediakan informasi maupun komunikasi untuk memecahkan masalah. Sistem pakar memiliki fungsi membuat keputusan melebihi kemampuan manajer. Sedangkan sistem informasi eksekutif
menyatukan data dari berbagai sistem menjadi kesatuan informasi dan dijadikan snapshot arsip. Yang ketiga, sistem informasi manajemen berorientasi pada laporan. Sedangkan sistem pendukung keputusan, metode yang digunakan adalah metode numerik atau angka. Sistem pakar, metode yang digunakan adalah metode manipulasi data, simbolik atau simbol. Sedangkan sistem informasi eksekutif menyediakan kemudahan akses, baik internal dan eksternal, serta keterangan yang relevan. Sistem informasi manajemen memiliki alur informasi terstruktur dan terpusat. Sistem pendukung keputusan memiliki inputan yang dihasilkan berupa informasi yang telah ditetapkan oleh decision maker. Sistem pakar, inputannya diperoleh berupa informasi dan semua tipe data yang telah ditentukan. Sistem informasi eksekutif didesain untuk menyediakan data secepatnya untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen bergantung pada alur data dan data gabungan. Sedangkan sistem pendukung keputusan menggunakan basis pemodelan. Sistem pakar, metode yang digunakan berbasis konsultasi. Dengan sistem informasi eksekutif, menganalisis, mengirimkan, dan menyajikan informasi. Yang terakhir, sistem informasi manajemen tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Sistem pendukung keputusan menghasilkan laporan periodik maupun khusus dan informasi sebagai hasil dari simulasi yang melibatkan satu atau beberapa komponen dari sistem fisik perusahaan. Sistem pakar menghasilkan laporan tentang diagnosa penyakit, diagnosa kerusakan komputer, dan cara menangani suatu masalah tertentu. Sistem informasi eksekutif, hasil yang diterima untuk memonitoring penyimpanan yang terjadi dalam wilayah kerjanya, baik dengan memasukkan critical success factor maupun dalam hal manajemen by exception dan dapat disimulasikan kenyataan yang bakal terjadi. Sekian presentasi saya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Ada enggak yang mau bertanya? Ada enggak? Ya, cukup jelas ya, sudah disampaikan Mbak Agni tadi. Tadi Bapak sudah dibuat tabel perbedaannya juga ya, dari SIM, SPK, sistem pakar, dan SIE. Jadi secara prinsip bahwa sistem informasi eksekutif atau AIS atau Executive Information System itu kan dirancang ya untuk membantu eksekutif atau membantu manajer senior atau eksekutif ya dalam untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan strategis perusahaan atau organisasi maupun untuk membantu ya dalam melakukan perencanaan strategis di masa yang akan datang. Itu prinsip dari SIE atau AIS. Jadi untuk membantu manajer senior atau eksekutif dalam hal melakukan pemantauan terhadap perencanaan strategis dalam perusahaan atau organisasi maupun melakukan perencanaan strategis di masa yang akan datang. Sedangkan SIM atau Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Information System itu sistem yang dirancang ya untuk menangani dan membantu manajer menengah ya, manajer menengah. Kalau tadi AS itu manajer senior atau manajer eksekutif, kalau SIM ini dirancang untuk membantu manajer menengah dalam menjalankan apa? Ya sama, fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan apa? Menyampaikan laporan-laporan yang dihasilkan di SIM itu biasanya laporan-laporan yang dihasilkan secara periodik. Sedangkan di SS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan itu tipe lain dari sistem informasi komputer yang dirancang untuk mendukung ya, untuk mendukung dan meningkatkan proses pengambilan keputusan.
maka semakin banyak pengguna komputer yang akan semakin mengenal DSS atau Decision Support System ini. Yang memang ini sebagai alat bagi manajer tingkat menengah sampai bawah ya. Jadi kalau SIM tadi manajer menengah, tapi kalau SPK ini dikembangkan sebagai alat untuk membantu bagi manajer menengah ke bawah, bisa manajer menengah ataupun manajer lini pertama atau manajer operasional. Dalam hal apa? Dalam analisis sistem ya, yang dikembangkan untuk mendukung keputusan membantu manajer menengah ke bawah dalam hal pengambilan keputusan. Misalkan tadi sudah dicontohkan ya Pak, sistem keputusan penentuan pegawai berprestasi atau penentuan misalkan penentuan penerimaan calon pegawai ya, sistem pendukung keputusan, karena semakin banyaknya calon pegawai dan terbatasnya posisi yang harus ditempati, maka bisa manajemen operasional atau manajemen menengah bawah bisa menerapkan SPK ya untuk penerimaan calon pegawainya ya, berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan mestinya. Nah itu kalau sistem pakar tadi memang ini adalah seorang pakar ya, jadi mengadopsi dari ilmu yang dimiliki atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar, kemudian dibuat sistem ya, disistemkan dengan menggunakan metode tertentu atau algoritma tertentu yang untuk dijadikan sebagai konsultasi ya, sebagai sistem untuk konsultasi tadi seperti dicontohkan sistem bahkan untuk diagnosis penyakit misalkan, ada sistem pakar menentukan kerusakan alat atau mesin misalkan. Nah itu kan berdasarkan pengetahuan atau knowledge yang dimiliki oleh seorang pakar. Nah ini memang harus benar-benar orang pakar ya, tidak boleh sembarangan, karena ini sama saja ini adalah sistem ini diibaratkan bertemu langsung dengan pakar ya, tapi dijembatani dengan sistem ya, sistem pakar. Kemudian walaupun ACE maupun DSS dan SIM itu untuk mendukung dan meningkatkan proses pengambilan keputusan ya, sama-sama untuk dirancang untuk ACE juga untuk mendukung pengambilan keputusan, DSS itu juga untuk mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Tipe keputusan aktual yang dibuat oleh seorang eksekutif berbeda dengan manajer tingkat menengah. Jadi tipenya yang berbeda, keputusan yang dibuat atau yang diambil oleh manajer eksekutif dari yang berdasarkan data yang didapatkan dari sistem informasi eksekutif itu berbeda dengan keputusan yang diambil oleh manajer menengah yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen ya. Walaupun sama-sama kedua sistem ini, DSS maupun sistem informasi eksekutif maupun SIM itu juga untuk membantu proses pengambilan keputusan, tetapi yang berbeda adalah penggunanya. Kalau ACE itu penggunanya adalah manajemen eksekutif atau manajer senior, sedangkan SIM atau SPK ya, DSS itu adalah manajemen menengah ataupun manajemen menengah ke bawah. Nah itu berbeda tingkat tipe keputusannya itu yang berbeda ya, karena kalau seorang eksekutif, keputusan yang diambil oleh seorang eksekutif itu akan mempengaruhi oleh seluruh kinerja dari perusahaan. Jadi tidak hanya di bagian tertentu, tetapi keputusan yang diambil oleh seorang eksekutif harus menyeluruh, jadi menaungi semua bagian atau semua manajemen yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Berbeda kalau manajemen menengah ataupun manajemen menengah ke bawah. Nah, itu keputusan yang diambil itu hanya menangi pada manajemen tersebut, pada bagian tersebut. Nah, ini berbeda ya, tipe tadi perbedaannya ya, keputusan sama-sama untuk mengambil keputusan, tapi tipe keputusannya itu yang berbeda ya. Jadi antara seorang manajemen puncak dengan manajemen menengah maupun manajemen bawah itu berbeda tingkat tipe keputusannya. Nah, ini memang sama-sama ini ACE itu juga membantu mendukung keputusan, tapi keputusan siapa? Oleh eksekutif. DSS juga mendukung keputusan untuk siapa? Untuk manajemen menengah ke bawah. SIM juga untuk bisa membantu mengambil keputusan bagi siapa? Manajer menengah gitu kan. Nah, ini perbedaannya. Itu kira-kira nanti bisa dilihat materinya hari ini di learning ya. Oke, mungkin hari ini cukup sekian ya. Nanti silahkan kembali ke learning, melakukan presensi di e-learning, kemudian bisa dilihat materinya.
kemudian bisa ada tugas untuk hari ini yang nanti untuk presentasi minggu depan, ya silahkan bisa dilihat di e-learning. Baik, itu ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya, baik, silahkan kembali ke e-learning, sudah saya share presensinya, materinya, tugas harinya, dan mohon PPT hari ini semua dikumpulkan, baik yang presentasi maupun yang tidak presentasi harus mengumpulkan PPT-nya melalui link yang ada di e-learning. Gitu ya. Cukup ya? Oke, cukup Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin hari ini kita cukupkan semuanya, kita lanjutkan minggu depan, dipersiapkan untuk presentasi minggu depan, materinya bisa dilihat di e-learning. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.